Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rinaldi Adam dengan NPM 2017 4350190 dari Fakultas Teknik dan Ilmu Informatika. Di sini saya akan menjelaskan demo program untuk sistem penilaian kinerja karyawan menggunakan TOPSIS pada Hotel India Basic Jawa Barat. Pertama kita install dulu software pendukungnya. Kita install SIMPP-nya. Sedang menginstal software pendukung. Instalasi selesai. Lalu sekarang kita start untuk Apache dan MySQL-nya. Setelah aplikasi sudah berjalan, masuk ke software program SPK. Terdapat file database SQL yang akan kita upload ke program SQL. Pertama-tama kita klik admin, lalu klik import, lalu pilih database yang tadi digunakan, lalu klik import. Oh ya, kita harus bikin database dulu. Bikin database SPK TOPSIS. Create database, lalu masuk klik SPK TOPSIS, lalu masuk ke import, lalu pilih database.sql, lalu klik import. Nah, import database berhasil. Setelah itu, ketika database sudah terimport, maka yang kita lakukan adalah mengcopy file folder SPK ini ke dalam folder SIMPP yang berada di SIMPP htdoc paste ini. Setelah sudah dipaste, maka kita bisa langsung masuk ke browser dengan input localhost/spk. Kita masuk ke localhost/spk, lalu dia sajikan halaman login. Setelah itu kita login. Ternyata ada kesalahan di password. Masuk lagi ke file SPK tadi, masuk ke file database, kita sesuaikan
kredensialnya. Localhost ini root, passwordnya kosong. Save file tersebut, minimize, lalu kita coba reload. Ya, sudah berhasil. Lalu di sini kita sudah masuk ke halaman utama dari aplikasinya. Yang pertama kali dilakukan adalah cek, misalkan kita mau ngecek yang sudah dibuat sebelumnya, itu masuk ke project ini kita bisa lihat ada dua proyek penilaian karyawan atau proyek tes aplikasi Topsys. Agar kita bisa melihat hasilnya penilaian ini, kita klik choose, lalu bisa lihat di sini berubah jadi penilaian karyawan. Lalu kita masuk home, kita cek kriteria yang sudah terisi sesuai yang sebelumnya diisi, alternatif juga diisi. Lalu comparison, saya jelasin dulu dari awal. Untuk kriteria itu adalah kriteria yang akan dinilai. Jadi kalau misalkan nama kriteria keterampilan ini penting apa enggak? Penting. Deskripsinya apa? Benefit. Kalau benefit itu semakin tinggi nilainya itu semakin baik. Kalau untuk cost semakin rendah semakin baik. Kita bisa contohkan, kita akan membuat kriteria baru. Kriteria baru kita buat kriteria baru kemandirian. Mandirian ini adalah kriteria baru. Lalu kita bisa isi di sini deskripsinya benefit atau cost. Kalau benefit ketika nilainya tinggi itu bagus, kalau cost ketika nilainya rendah itu bagus. Kita pilih benefit. Kriteria type, di sini ada dua opsi. Jadi kalau predefined list itu untuk penilaiannya berdasarkan apa yang sudah kita urutkan dari 1 sampai 5 seperti itu. Tapi kalau user defined list itu adalah dari si yang akan menilai, yang akan menginput nilainya secara pasti, seperti itu. Biasanya user defined value itu digunakan untuk harga. Kalau deskripsinya adalah cost, maka di sini biasanya user defined value. Jadi kita bisa isi harganya ini yang paling murah. Nah, lalu masuk ke criteria quality. Criteria quality itu adalah bisa seberapa penting kriteria tersebut gitu. Karena ini kita akan kemandirian ini masuk ke benefit dan predefined list, maka ini cukup penting untuk menilai. Submit. Nah, setelah ditambah kriteria, sudah selesai ditambah kriteria, lalu kita masuk ke alternatif. Alternatif ini adalah list karyawannya. List karyawan ada di basic HR yang akan dinilai. Jadi setiap proyek akan berbeda karyawannya. Jadi misalkan ini pihak HRD akan menilai siapa yang layak untuk mendapatkan bonus di bulan ini, kenaikan gaji di bulan ini, nah seperti itu. Berbeda-beda. Ini hanya list karyawan aja. Lalu masuk ke menu comparison. Comparison ini nilai, halaman untuk menilai si karyawan tersebut. Jadi yang bisa kita lihat di sini sudah ada nilainya 4, 3, 5, 3 sama seterusnya. Jadi misalkan kita akan mau menambahkan, ini kondisinya di penilaian kemandirian ini masih kosong. Jadi kita akan menambahkan penilaian tersebut. Klik edit, lalu kita scroll ke bawah. Kemudian kita pilih cukup ke update. Begitu juga dengan seterusnya. Di sini juga dijelaskan ketika kita memilih benefit, maka di sini akan diinformasikan hire arbiter. Jadi dari range 1 sampai 5 paling bagus seperti itu. Nah,
ketika masuk ke punctuality atau ketepatan waktu kan berarti dia kriterianya cost. Nah, karena cost itu lebih baik, maka pada saat penilaian di sini juga diinformasikan bahwasanya lower are better. Jadi kalau satu bagus, kalau lima tidak bagus. Jadi kalau misalnya dia sering telat itu 5, kalau nggak telat jadi 1, seperti itu. Setelah kita isi semuanya, setelah kita isi semuanya, maka tombol proses data akan aktif. Lihat sebelum diedit semua ini tombol proses data tidak bisa ditekan. Nah, setelah kita isi nilainya, proses data akan aktif. Ketika kita klik proses data, maka ke bawah itu sudah ada hasilnya. Ini step by stepnya di divider, normalize matrixation, normalize white, positif dan negatif resolution value, dan di aplikasi native, preference result, dan result. Jadi melalui kalkulasi ini, ada 10 alternatif dengan 9 kriteria. Rating yang paling tinggi adalah Rudi Setiawan. Lalu misalkan kita mau cetak, tinggal tekan tombol print. Tombol print ini akan mencetak dengan kopnya hasil dari software tersebut, seperti itu. Lalu misalkan ingin untuk membuat proyek baru, masuk ke menu proyek, menu add project, kita isi demo aplikasi SPK, kita pilih di sini demo aplikasi SPK. Nah, setelah itu masuk ke kriteria kosong karena ini proyek baru. Begitu juga alternatif dan juga completion. Seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.